Muibi. Ya. Ada satu gedung apartemen di daerah Jakarta Selatan yang ternyata tuh berhantu. Jadi ini yang ngalamin tuh temen gue sendiri. Temen gue tuh namanya Firda dan dia tuh baru pindah ke apartemen ini. Nah, Firda itu tinggalnya di lantai 11. Jadi itu ada satu hari di mana tuh dia mau turun ke bawah siang-siang karena dia tuh mau cabut. Di lift itu tuh dia berduaan sama ada satu ibu-ibu. Ibu-ibunya ini tuh perawakannya tuh badannya agak gemuk. Terus habis itu kayak pakai daster, kulitnya tuh sawo mateng gitu. Dan rambutnya dicepol. Abis itu pas lagi turun, si ibu-ibu ini bilang, "Mbak, nanti di lantai 5 pasti tiba-tiba kebuka nih pintunya." Dan pas banget si indikator liftnya ini berhenti di angka 5, bunyilah teng, padahal nggak dipencet angka 5-nya. Terus abis itu si ibu-ibu tuh ngomong, "Tuh kan bener Mbak apa kata saya, pasti abis ini ada anak kecil jongkok di depan situ." Random banget kan dia ngomong gitu. Terus akhirnya kebuka tuh pintunya. Pas kebuka, bener ada anak kecil perempuan jongkok, matanya tuh kosong. Kayak Kosong lagi nih? bengong gitu. Oh, tatapannya kosong. Oke. Di situ tuh akhirnya mereka berdua diem tuh karena tahu itu bener kan. Akhirnya si ibunya tuh udah diem doang sambil tuh kayak berharap ya udah pintunya ketutup cepet-cepet deh gitu. Sampai akhirnya pintunya udah ketutup, akhirnya mereka ke bawah lah ke lantai dasar. Terus si ibunya tuh ngomong, "Iya, saya udah semingguan ini tuh di lantai 5 kalau turun pasti berhenti Mbak." Terus ada si anak kecil itu lagi. Nah malamnya si Firda ini baliklah ke apartemennya dia sekitar jam 8 malam. Nah ada lift yang udah kayak hampir ketutup gitu Moibi. Ditahan lah sama dia buat dia masuk. Pas dia masuk ke dalam, ternyata ada anak kecil itu lagi, anak kecil perempuan itu. Tapi ada satu bapak-bapak pakai peci juga di dalam sama mereka. Jadi mereka bertiga nih sekarang. Oke. Nah pas masuk, si Firda sebenarnya agak deg-degan kan. Aduh ini anak yang tadi lagi. Nah terus sepanjang mereka naik lift, si anak kecil ini tuh ngeliatin si Firda terus-terusan. Sampai akhirnya si anak kecil ini ngomong lah ke bapak-bapak itu, "Ayah, tadi dia temenan sama hantu. Bibi-bibi yang meninggal pas corona itu." Anjing. Yang hantu berarti bukan si anak kecil itu? Kalau menurut anak kecil itu hantunya si Bibi. ibu itu yang ada di lift bareng Firda. Wah gila, pecah banget. Terus si bapak-bapak itu tuh kok nggak enak kan sama si Firda ini. Akhirnya dia ngomong, "Hus, maaf ya Mbak, namanya juga anak kecil," kayak gitu kan. Terus mereka pas sampai di lantai 5 keluarlah tuh ke lantai 5 si bapak ini sama si anak kecil ini yang ternyata itu tuh bapaknya. Oke. Terus udah nih, nah sampai akhirnya besokan ya si Firda tuh balik kerja malam dari kantor. Akhirnya dia naik lagi lah ke lift. Nah pas dia masuk ke liftnya, si Firda ini satu lift lagi sama si ibu-ibu yang kemarin. Mampus. Si bibi-bibi ini yang berdaster dan dicepol itu. Iya. Akhirnya si Firda tuh mau mencet liftnya, jadi dia tuh kayak agak ngebelakangin gitu loh. Jadi posisi ibu-ibu itu di belakang dia, karena dia juga sebenarnya agak takut kan. Dia mencet lah lantai 11. Tapi anehnya si ibu-ibu ini tuh di dalam lift nggak ada angka yang kepencet. Mampus. Jadi nggak tahu mau kemana nih si ibu-ibu ini. Iya, Akhirnya si Firda mencet lantai 11 kan. Udahlah selama di lift mereka diem-dieman. Si Firda juga udah takut banget. Sampai akhirnya pas udah mau ke lantai 11, pundaknya si Firda tuh kayak dicolek. Terus habis itu si ibu-ibu ini ngomong, "Mbak, kirimin Al-Fatihah ya buat saya." Mampus. Dan pas si Firda nengok ke belakang, Wibi, gak ada siapa-siapa. Kosong. Lo percaya nggak kalau misalnya ada orang meninggal, nah meninggal itu dijahatin kayak entah itu dibunuh atau diapain, pasti arwahnya tuh nggak tenang dan bakal minta pertanggungjawaban. Katanya sih gitu ya. Ya kan? Nah gue pernah dengar ada satu cerita, sebut aja yang ngalamin namanya Meli ya. Meli ini tinggal di kayak salah satu townhouse di Jakarta, dan Meli sama tetangganya tuh deket banget lah, akrab banget. Nah setiap malam mereka tuh selalu ngechat bokapnya Meli dan bilang kayak, "Pak, coba cek Pak mobilnya, kayaknya ada maling." Nah ditanyalah sama bokapnya, "Emang kenapa Pak, Bu?" Nah mereka pernah ngeliat kayak, kan mobil Meli tuh diparkir di depan rumahnya dong, karena kan townhouse gitu kan. Nah banyak banget tetangganya yang lihat kalau di dalam mobil Meli di kursi penumpang itu tuh kayak ada orang yang duduk di. Nah nggak tahu cewek nggak tahu cowok, pokoknya ada aja mulah. Nah tapi pas dicek sama bokapnya Meli itu kosong, nggak ada apa-apa. Nah akhirnya bokapnya Meli itu initiate buat kayak masang CCTV. Ada satu CCTV di parkiran Meli buat nembak ke arah mobilnya. Ada satu lagi kayak bokapnya Meli tuh masang GoPro di dalam mobil Meli. Jadi ada 2 kamera nih. Udah dipasang. Akhirnya besok paginya dilihat lah sama bokapnya Meli. Dari CCTV yang dipasang di parkirannya
itu nggak ada apa-apa Bi. Nah pas bokapnya ngeliat di GoPro-nya nih ya, di GoPro dalam mobilnya si Meli ini kayak sejam 2 jam nggak ada apa-apa, sampai pas sekitar jam 11-an malam bokapnya Meli tuh ngeliat dari GoPro itu kayak kamera GoPro itu berembun gitu. Nah terus tiba-tiba bokapnya Meli tuh denger dari GoPro-nya itu kan ada ngeluarin suara kan, dia denger ada kayak suara cewek baca Yasin. Wah, kayak Yasin, Wal Qur'anil Hakim itu jelas banget Bi. Langsung lah gempar tuh, satu rumahnya si Meli gempar. Dan ternyata usutnya usut, akhirnya ketahuan. Ternyata mobil ini tuh dipakai sama supirnya Meli. Minggu lalu ternyata supirnya Meli ini nabrak orang dan supirnya Meli itu kabur. Tabrak lari. Iya. Nah kayaknya si suara cewek ini itu tuh mungkin adalah arwah yang ditabrak sama supirnya Meli. Dan mungkin ya kayak si arwah ini tuh cuma minta pertanggungjawaban doang. Coba doain gue dong, jangan kabur. Jadi makanya tiba-tiba di GoPro itu kedengeran ada suara cewek baca Yasin.